Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Semoga kalian dalam keadaan sehat dan waras. Hari ini alhamdulillah kita masih dipertemukan lagi dalam pembelajaran jarak jauh. Hari ini kita akan belajar tentang gaya, yaitu melanjutkan materi minggu kemarin. Kalau minggu kemarin kita membahas tentang gerak, hari ini kita akan belajar tentang gaya. Apakah pengertian dari gaya itu? Tadi kan juga ada gambar seseorang, ada dua orang anak yang sedang menarik dan mendorong sebuah kotak. Ini ada gambar lagi, yaitu ada bapak-bapak yang sedang mendorong mobil. Nah, itu adalah contoh dari gaya. Nah, pengertian dari gaya itu apa? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang mengakibatkan benda yang dikenainya akan mengalami perubahan posisi atau bergerak atau berubah bentuk. Jadi, ketika benda itu berubah posisi atau berubah bentuk, berarti benda tersebut dikenai oleh gaya. Nah, perhatikan gambar di bawah ini. Sebutkan gaya apa saja yang bekerja pada gambar tersebut dan sebutkan akibat yang ditimbulkan dari gaya tersebut. Gambar yang pertama yaitu ada seorang anak yang sedang bermain plastisin. Gaya yang bekerja itu adalah gaya tarikan dan dorongan ketika anak membuat bentuk karakter dari plastisin, membuat bentuk aneka macam bentuk dari plastisin, berarti gaya yang dikerjakan oleh anak itu berupa tarikan dan dorongan, menarik plastisin dan mendorong plastisin untuk membentuk bentuk-bentuk yang diinginkan oleh anak. Terus akibatnya apa? Maka akibatnya dari gaya itu ada perubahan bentuk. Yang kedua, ada seorang anak yang sedang membantu orang tuanya mendorong gerobak. Jadi gaya yang bekerja di dalam gambar itu untuk bapaknya berarti dia melakukan gaya tarikan, sedangkan anaknya itu melakukan gaya dorongan. Akibat yang ditimbulkan dari gaya tersebut itu apa? Nah, karena ada tarikan dan dorongan mengakibatkan gerobak itu berpindah posisi dari satu posisi ke posisi yang lain. Yang ketiga yaitu ada seorang anak yang sedang bermain menarik mobil-mobilan. Jadi gaya yang dikerjakan oleh anak itu berupa tarikan. Untuk gaya yang ditimbulkan, akibat yang ditimbulkan dari gaya tarikan itu sama dengan gambar yang kedua, yaitu perubahan posisi. Mengenal lebih dekat dengan gaya. Nah, tadi ada gambar seorang anak yang sedang membantu orang tuanya mendorong gerobak. Nah, jika kita buatkan gambar yang lebih sederhana, gerobak itu kita ibaratkan sebagai kotak. Nah, gaya itu merupakan besaran vektor. Jadi, gaya itu memiliki besar dan arah. Gaya digambarkan dengan garis berarah atau anak panah. Nah, untuk bapaknya, gayanya itu nomor 1, sedangkan untuk anak yang mendorong gerobak itu merupakan anak panah yang kedua. Digambarkan gaya anak tersebut itu digambarkan anak panah yang nomor 2. Nah, gaya itu simbolnya apa? Gaya itu simbolnya adalah F besar, bukan F kecil. Karena F kecil itu miliknya frekuensi. Untuk gaya itu lambangnya adalah F besar. F besar itu singkatan dari force atau gaya.
Bahasa Inggrisnya itu adalah force. Jadi singkatannya F bukan G. Adapun rumus matematis dari gaya, yaitu F sama dengan M kali A. F itu adalah gaya yang dikerjakan oleh anak. Kalau digambar, untuk M-nya itu adalah massa benda yang ditarik. Dan A itu adalah percepatan dan satuannya adalah meter per detik. Nah, untuk gaya satuannya adalah Newton, satuan SI-nya itu adalah Newton, massa satuan SI-nya itu adalah kilogram. Lebih mudahnya, untuk rumus matematis itu kita buat rumus segitiga. F-nya ada di atas dan M ataupun A-nya itu berada di bawah. Kenapa? Karena untuk F, rumus dari F itu sama dengan M kali A. Jadi M dan A itu ada di bawah. Ketika kita mencari A, ya tinggal kita lihat untuk rumus segitiganya. Karena A itu berada di bawah, berarti A sama dengan F per M. Begitupun sebaliknya, jika kita mencari M, jadi rumusnya adalah M sama dengan F per A. Nah, ini untuk rumus A, yaitu A sama dengan F per M, karena F berada di atas, sedangkan M berada di bawah. Nah, bagaimana jika gaya yang bekerja pada suatu benda itu lebih dari satu? Ada 2, 3, 4, dan seterusnya. Ada contoh gambar, ada dua orang anak yang sedang saling mendorong. Ada dua anak yang saling mendorong. Berarti ada dua gaya yang bekerja, yaitu yang dikerjakan oleh anak si A atau yang berada di kiri, dan gaya yang dikerjakan oleh si B. Nah, keseluruhan gaya dari antara si A dan si B yang bekerja pada sebuah benda dalam sebuah sistem itu disebut dengan resultan gaya. Jadi keseluruhan gaya itu disebut dengan resultan, dan biasanya lambangnya itu adalah R. Resultan sendiri itu dapat diartikan sebagai jumlahan atau total. Resultan gaya merupakan besaran vektor dan memiliki besar dan arah. Sama halnya dengan gaya. Resultan pun juga memiliki arah. Resultan gaya dapat diilustrasikan sebagai berikut. Nah, gambar lebih sederhananya seperti ini. F1 atau si A itu gayanya ke kanan, dan si B atau F2 itu gayanya ke kiri. Jadi totalnya R sama dengan F1 ditambah F2. Karena F2 itu berlawanan arah dengan F1, maka harga F2 itu negatif. Sehingga positif kali negatif itu nanti akan menghasilkan negatif, yaitu R1 R sama dengan F1 min F2. Adapun rumus resultan gaya dalam matematika dapat dituliskan sebagai berikut. Sama dengan yang tadi, ini lebih banyak lagi, lebih kompleks lagi. F-nya tidak hanya 2, R sama dengan F1 ditambah F2 ditambah F3 ditambah lagi jika ada F4, F5, dan seterusnya sampai ditambah dengan Fn. Di mana R itu adalah resultan gaya, satuannya Newton sama dengan gaya, F itu adalah gaya yang bekerja pada sistem, satuannya Newton juga, itu satuan SI-nya, satuan internasionalnya, dan N itu adalah banyaknya gaya yang bekerja pada suatu sistem. Nah,
karena resultan gaya tadi itu memiliki arah, untuk lebih memudahkan kita, tanda operasi matematika plus dan negatif ditunjukkan sebagai arah gaya yang bekerja. Misalnya saja pada suatu sistem F1 mengarah ke kanan dan F2 mengarah ke kiri. Dari persoalan tersebut, maka kita dapat mengasumsikan bahwa F1 itu bernilai positif, sedangkan F2 bernilai negatif. Sama dengan gambar yang tadi, yaitu F1 itu bernilai positif dan F2 itu bernilai negatif. Kenapa? Karena F1 dan F2 itu berlawanan arah, sehingga ketika F1 itu bernilai positif, maka F2 bernilai negatif. Nah, kalau misalkan kita maunya F2 itu yang positif, apa boleh? Boleh. F2, ketika F2 itu positif, maka yang negatif itu adalah F1-nya. Kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh lagi. Ada F1 dan F2 yang mengenai, ada gaya yang bekerja yang mengenai pada benda. Karena F1 dan F2 itu panahnya, arah panahnya itu sama, jadi resultannya itu searah dan bernilai positif semuanya. Jadi R sama dengan F1 ditambah F2. F1 bernilai positif dan F2 pun juga bernilai positif, sehingga resultannya itu adalah penjumlahan dari F1 dan F2. Lalu gambar yang kedua, karena F1-nya dan F2-nya itu berlawanan arah sama dengan gambar yang pertama tadi, maka resultan gayanya berlawanan arah. R1 sama dengan F1 dikurangi F2. Boleh juga ditulis dengan R1 sama dengan F2 dikurangi F1. Tinggal kalian mau pilih yang mana. Mau pilih yang F1-nya positif atau yang positifnya F2. Contoh lebih agar kita lebih bisa memahami tentang resultan. Ini ada seseorang yang sedang mendorong mobil dan dibantu oleh orang lain lagi. Bila suatu ketika di jalan raya, Boni itu mengendarai mobil dan akhirnya mobilnya itu mogok di jalan, dia mencoba mendorong mobilnya sendiri dengan gaya 50 Newton. Ternyata mobilnya itu belum mau bergerak. Karena memang gaya yang diberikan oleh Boni itu tidak sebanding dengan berat mobilnya. Di jalan ada Agus yang membantu mendorong mobil Boni dengan gaya yang sama yang dilakukan oleh Boni, yaitu 50 Newton. Akhirnya mobilnya dapat bergerak. Dari kejadian itu, mobil mengalami resultan gaya sebesar 100 Newton. Diambil dari gayanya Boni dan gayanya Agus, dan arahnya searah mobil bergerak. Lebih mudahnya lagi, R sama dengan F Boni ditambah F Agus sama dengan 50 Newton ditambah 50 Newton menghasilkan 100 Newton, dan arahnya ke kanan. Di dalam gaya itu banyak ya macam-macamnya, atau contoh-contoh gaya itu banyak sekali. Untuk hari ini kita belajar tentang gaya berat. Semua benda itu memiliki yang namanya gaya berat. Gaya berat itu apa? Gaya berat itu lebih kita kenal dengan berat benda. Gaya berat benda adalah gaya gravitasi bumi yang bekerja pada suatu benda. Gaya berat benda merupakan besaran vektor sehingga memiliki arah. Kemanakah arah gaya berat benda? Dapat dilihat di dalam gambar bahwa
gaya berat benda itu selalu mengarah ke bawah. Antara 4 gambar ini ada kotak, ada 4 kotak. Nah, semua gayanya itu berarah ke bawah. Jadi arah gaya berat benda itu selalu ke bawah. Nah, bagaimana rumus matematisnya untuk berat benda itu? Kita rumuskan dengan V sama dengan M kali G. Karena V-nya berada di bawah, ketika mencari V berarti kita kalikan antara M dan G-nya. V sama dengan M kali G. Dengan ketentuan V itu adalah berat benda dengan satuan Newton. M itu adalah massa benda dengan satuan kilogram. Dan G itu adalah percepatan gravitasi dengan satuan meter per sekon kuadrat. Adapun nilai dari percepatan gravitasi itu biasanya adalah 9,8, boleh 9,81 atau kita bulatkan menjadi 10. Untuk mencari M, berarti karena M itu berada di bawah, sama dengan V per G. Untuk mencari gravitasinya, berarti G sama dengan V per M, atau V dibagi dengan M. Nah, massa dan berat benda itu sama atau tidak, musuh? Massa dan berat itu berbeda. Kenapa? Karena massa itu adalah jumlah zat yang terkandung dalam suatu benda yang dinyatakan dalam satuan kilogram. Jadi massa itu satuannya adalah kilogram, sedangkan berat itu adalah massa benda yang dipengaruhi oleh percepatan gravitasi bumi dan satuannya adalah Newton. Jadi antara massa dan berat benda itu berbeda. Karena dilihat dari satuannya pun sudah berbeda. Hukum yang terdapat pada gaya. Ada berapa? Ada apa saja? Hukum yang kita kenal di dalam gaya itu namanya adalah hukum Newton. Dan hukum Newton itu nanti dibagi menjadi 3. Yang pertama, hukum Newton pertama berbunyi, setiap benda akan mempertahankan keadaan diam atau bergerak lurus beraturan, kecuali ada gaya yang bekerja untuk mengubahnya. Maksudnya bagaimana? Nah, jika resultan gaya yang bekerja pada suatu benda itu bernilai 0, maka benda yang awalnya diam akan tetap diam. Tapi untuk benda yang awalnya bergerak akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan. Adapun rumus matematisnya itu sigma F sama dengan 0. Kenapa bisa 0? Karena di sini itu tidak ada percepatan. Karena kecepatannya tetap, sehingga percepatannya itu 0. Kecepatan dan percepatan itu berbeda. Satuannya pun juga berbeda. Adapun contoh-contoh dari hukum Newton 1. Yang pertama yaitu saat naik motor dan motor digas, badan kita akan terdorong ke belakang. Sama halnya dengan contoh yang ada di gambar. Mobil semula diam posisinya. Mobil tiba-tiba bergerak. Penumpangnya itu terdorong ke belakang. Kenapa? Karena dia mempertahankan posisinya. Contoh hukum Newton hukum 1 Newton yang kedua yaitu dua badak bermassa sama saling dorong. Keduanya tidak ada yang bergeser posisinya karena antara F1 dan F2 itu sama besar. Sehingga sigma F-nya itu sama dengan 0 karena F1 dikurangi F2 sama dengan 0. Yang ketiga, bola yang menggelinding di atas es yang licin akan terus menggelinding dengan kecepatan tetap.
Karena jika tidak dikenai gaya atau horizontal, gayanya 0. Jadi nomor 3, bola yang menggelinding karena tidak ada gaya gesekannya, kecepatannya tetap. Jadi tidak ada percepatannya. Hukum Newton yang kedua. Percepatan sebuah benda berbanding lurus dengan gaya total yang bekerja padanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Arah percepatan sama dengan arah gaya total yang bekerja padanya. Atau lebih mudahnya, ketika kita menggunakan rumus matematisnya, yaitu sigma F sama dengan M kali A. Jadi, percepatannya itu berbanding lurus dengan gaya total. A itu sebanding dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Maksudnya bagaimana? Ketika F-nya itu semakin besar, maka percepatannya pun juga akan semakin besar. Tetapi ketika percepatannya itu semakin besar, M-nya semakin kecil. Contoh dari hukum Newton yang kedua, yang pertama yaitu ada truk yang membawa massa sedikit dapat mendapat percepatan yang lebih besar daripada truk yang membawa massa muatan yang sangat banyak. Kenapa bisa terjadi hal tersebut? Karena massa itu berbanding terbalik dengan percepatan. Jadi ketika massanya itu sedikit, maka percepatannya akan besar. Begitu pula kebalikannya. Ketika massanya itu sangat banyak, truknya itu membawa barang yang sangat banyak, maka percepatannya pun juga akan semakin sedikit karena berbanding terbalik. Yang kedua, kita mendorong meja bermassa kecil dan meja bermassa besar. Percepatannya lebih besar pada meja yang bermassa kecil sehingga lebih cepat sampai tujuan. Ini sama asumsinya dengan yang pertama. Ketika massanya itu besar, maka percepatannya akan kecil. Ketika massanya kecil, maka percepatannya akan besar. Hukum Newton yang ketiga berbunyi, untuk setiap aksi selalu ada reaksi yang sama besar tetapi berlawanan arah, atau gaya dari dua benda pada satu sama lain selalu sama besar tetapi berlawanan arah. Seperti halnya ketika kita itu berjalan, maka kita akan memberikan gaya dorongan ke tanah. Begitu pula tanah pun juga akan memberikan gaya reaksi dan gayanya itu akan berlawanan arah. Kaki kita itu arahnya ke bawah, sedangkan tanah itu gayanya ke atas. Gaya aksi dan reaksi dari dua benda memiliki besar yang sama, besarnya sama-sama besar. Ketika gaya yang diberikan itu 10 Newton, berarti reaksinya juga 10 Newton. Tetapi arahnya itu berkebalikan dan segaris. Bisa kita tulis dengan rumus matematis F aksi sama dengan negatif F reaksi, atau gaya aksi itu sama dengan kebalikan negatif gaya reaksi. Adapun contoh dari hukum Newton 3 yang pertama, tangan kita saat memukul meja akan terasa sakit. Kenapa? Karena meja pun juga akan memberikan gaya dorong sebagai reaksi ke tangan kita. Yang kedua, pada orang berenang, gaya aksi dari tangan ke arah ke air itu mengakibatkan gaya reaksi dari air ke tangan dengan besar gaya yang sama, namun arah gayanya itu berlawanan, sehingga
Renang itu terdorong ke depan meskipun tangannya mengayun ke belakang. Bisa dilihat di gambar. Yang ketiga, ini hampir sama dengan yang kedua. Seseorang yang mendayung. Gaya aksi dari dayung ke air mengakibatkan gaya reaksi dari air ke dayung dengan besar gaya yang sama, namun arah gaya berlawanan sehingga perahu terdorong ke depan meskipun dayung mengayun ke belakang. Ketika kita mendayung, itu dayungnya kita arahkan ke belakang, tetapi kita bisa maju ke depan. Kenapa? Karena memang ada gaya aksi dan reaksi. Nah, kalau ini kita melanjutkan yang kemarin. Kalau kemarin itu kan kita belajar tentang GLB. Ini tambahan saja. Setelah GLB, nanti ada yang namanya GLBB, yaitu gerak lurus berubah beraturan. Nah, di gambar itu ada dua gambar. Yang pertama itu GLBB diperlambat. Kenapa bisa dikatakan diperlambat? Ketika kita melempar bola ke atas, maka semakin tinggi bola itu, semakin kecepatannya itu akan semakin melambat, sehingga itu merupakan termasuk dalam gerak GLBB diperlambat. Sedangkan ketika bola itu dijatuhkan, kecepatannya itu akan semakin bertambah, sehingga ketika bola yang jatuh ke atas itu merupakan gerak GLBB dipercepat, yaitu gerak lurus berubah beraturan dipercepat. Itu tambahan dari materi gerak kemarin. Alhamdulillahi jazakumullahu khairan. Mugi-mugi Allah paring manfaat dan barokah. Cukup untuk pembelajaran hari ini. Amal soleh untuk pendalaman materinya di Google Form dikerjakan. Itu nanti sebagai latihan kalian. Karena tanggal 17 September nanti kalian akan menghadapi yang namanya PTS. Jadi amal soleh dikerjakan betul-betul, karena tugas itu memiliki bobot 50% dari semua tugas-tugas yang lain, nilai-nilai yang lain. Jadi bobotnya itu paling besar. Jangan sampai diabaikan, jangan sampai alfa. Sakpol kemampuan mengerjakannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.